Kalian pengen bisa buat gambar seperti ini, dan masih banyak yang bisa kalian buat hanya dengan tinggal ketik aja. Jadi, di video kali ini, kita bakal membahas tentang Midjourney AI. Jadi, aku beberapa dari kemarin itu lagi nyobain Midjourney AI. Jadi, dia adalah artificial intelligence yang bisa membuat gambar dari sebuah teks deskripsi yang kita buat, yang nantinya dia bakal memproses sehingga mendapatkan gambar yang seperti kita inginkan atau seperti deskripsi yang kita buat gitu. Nah, ternyata itu bisa buat berbagai macam gambar dan bisa manusia, bisa landscape, bisa buah, bisa hewan, pemandangan di semesta gitu. Jadi bisa banyak banget tergantung dari deskripsi yang kalian buat gitu ataupun yang kalian inginkan gitu. Nah, di sini mencoba untuk memberikan kalian tutorial sehingga kalian bisa mencoba Midjourney ini gitu. Karena Midjourney ini ada free-nya dan ada subscription plan-nya gitu. Kalau kalian free, nanti paling nggak kalian bisa mencoba 25 gambar gitu. Kalau nanti kalian tertarik lebih dalam, kalian bisa coba untuk subscription plan-nya. Yang paling murah adalah $10, itu mendapatkan 200 gambar kalau nggak salah ya. Itu download dari deskripsinya. Nanti kita bakal bahas di akhir-akhir lah gitu untuk tentang subskripsinya. Tapi untuk awal di sini kita bakal ngebahas tentang gimana caranya kita gunain Midjourney AI dan kita tambahkan ke server kita gitu, biar private, kita aja yang bisa ngelihat hasil dari yang kita buat gitu. Karena di sini kalau kalian nggak tambahin ke tempat server kalian sendiri, kalian bakal membuat bersama orang-orang gitu. Jadi hasilnya bisa dilihat sama orang, walaupun kita juga bisa ngelihat hasil punyanya orang gitu. Jadi nanti aku bakal bahas lebih detail gitu. Ini masih menggunakan emailku yang utama, jadi kita bakal coba bikin dari email pertama gitu ya, ataupun email baru. Jadi pertama-tama kalian bisa dengan cara membuka website dari Midjourney, yaitu dalam midjourney.com. Setelah itu kalian bakal melihat seperti ini tampilannya. Ada join the beta, ada sign in, ada getting started, ada community showcase gitu. Nah, kalian bisa klik join beta gitu. Ini kemungkinan dia bakal langsung meminta kita untuk masuk ke Discord-nya ya. Jadi kalian juga harus udah siapin Discord-nya, udah punya akun Discord-nya. Jadi nanti tinggal klik join Midjourney gitu. Nah, di sini kalian bakal masuk langsung ke Discord-nya Midjourney ya. Jadi ini Discord community. Jadi kalian kalau pengen nyoba itu langsung bisa ke newcomers room di sini ya. Commerce room ada yang ini, ada yang newbies 21, newbies 51 atau 581 gitu. Nah, sini kita bakal coba dulu kalau kita bikin gambar di channelnya Midjourney di newbies 21 gitu. Nah, kalian ini kalau ingin bikin gambar, kalian tinggal ketik yang pertama adalah imagine. Terus ada belakangnya langsung diikuti prompt. Prompt ini adalah deskripsi yang kalian ingin buat gitu ya, nanti sehingga gambarnya sesuai dengan deskripsi kalian gitu. Semisal kita bikin cat with white fur ya, ini ya, cat with cute cat ya, misalnya cute cat with white fur. Terus nanti kalian tinggal enter aja. Nah, nanti di sini Midjourney-nya ataupun AI-nya bakal ngeproses dulu. Jadi kita nunggu. Dan tunggunya ini nggak terlalu lama, sekitar ya 1 menit, kalau bisa di bawah 1 menit lah. Nah, di sini langsung pertama-tama kita bakal ngedapetin yang namanya 4 grid ya di sini dari deskripsi yang kita buat tadi. Cute cat with white fur ya. Jadi kucing dengan kucing imut dengan bulu putih gitu ya. Jadi kita dapat menghasilkan 4 gambar dulu. Ini kita tunggu. Di sini adalah loadingnya 56% ini. Dan ini rendernya dengan melakukan fast ya, jadi secara cepat. Kita juga bisa langsung lihat hasilnya kayak gini walaupun ini belum selesai. Nah, ini contohnya ketika kita bikin di channelnya Midjourney ya, newbies 21. Jadi kita bisa ngelihat punyanya orang lain dan orang lain juga bisa lihat punya kita gitu. Nah, kalau kalian pengen private ya, secara private, secara sendiri, kalian hasil dari kalian tidak bisa dilihat sama punyanya orang lain, kalian bisa dengan cara kalian add to server ya, gitu.
Jadi kalian pertama sebelum itu kalian harus bikin server dulu. Ini for me and my friend aja, SimJourney jar server. Nah setelah itu kalian balik lagi ke Midjourney server tadi, kalian create Midjourney botnya. Setelah itu kalian add to server. Kalian pilih server yang pengen kalian tambahin Midjourney botnya, yaitu ada di SimJourney server, dan continue, terus kalian authorize aja. Oh, ternyata verify email dulu. Ntar, soalnya juga ini akun baru ya. Oke, selesai ya. Akhirnya Midjourney-nya udah masuk ke dalam server kita gitu. Itu di sini kita langsung tinggal ketikin aja imagine seperti biasa. Keluar prompt-nya, tinggal kita bisa tulis lagi ya. Kita coba lagi cute cat. Sekarang misal kitten ya. With brown skin. Brown fur aja. Oke, kita save. Terus langsung itu ya, proses ya si Midjourney-nya. Gitu. Kita tunggu aja sampai berhasil. Jadi ini mungkin tadi kan pertama itu kita bakal dapat hasil 4 ya, itu 4 grid, itu 4 grid. Jadi nanti 4 grid itu bakal kita pilih. Aku bakal nerangin dikit-dikit aja untuk video pertama kali ini. Itu untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu ya. Karena dari 4 ini tuh belum maksudnya belum terlalu bagus ya. Jadi masih bisa kita bagusin kan. Nggak mungkin kan kita bakal misal pengen ngeposting gitu dengan 4 gini kan nggak mungkin ya. Nah, di sini kalian bisa lihat juga bahwa ada U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3, V4. Nah, itu adalah sebuah urutan ya dari gridnya. Ini U1, 2, 3, 4 gitu. Nah, U sendiri itu adalah upscale, V itu adalah varian. Jadi upscale itu kita memilih salah satu dari sini untuk lebih lebih diperbagus gitu. Kalau V itu adalah varian, kita bakal ngebikin variannya berdasarkan gambar yang kita pilih gitu, atau angka yang kita pilih atau urutan yang kita pilih gitu. Nah, di sini kita bakal coba untuk antara U1 dan V1. Kalau sedangkan untuk yang gambar anak panah berputar itu atau refresh itu kita bakal refresh lagi ataupun menjalankan prompt yang sudah kita bikin itu secara ulang gitu. Jadi kita bakal nyoba 3 upscale yang nomor 1, terus kita bikin varian yang nomor 3, dan sama kita bakal refresh ya. Bagaimana hasilnya ya dari Midjourney AI ini gitu. Dan ini ternyata udah selesai untuk varian ya ini ya. Ya, ini varian yang ketiga ya. Tadi kan kita milih varian ketiga, ternyata udah selesai. Itu jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Gitu. Ternyata tidak ada yang bagus gitu. Jadi kita nggak bakal lanjutin. Mungkin yang bakal kita lanjutin nanti adalah yang ini ya. Ini terlihat lucu ya. Matanya besar. Walaupun backgroundnya nggak terlalu bagus ya ini. Oke, kalau ini kita refresh lagi, ternyata hasilnya masih jelek ya, masih aneh ya. Ini adalah hasil dari kita tadi ketik refresh ya, pencet refresh. Sedangkan ini adalah hasil dari upscale gitu. Nah, ketika di upscale sekali, itu kita udah mendapatkan hasilnya. Itu di sini kita dapat pilihan lagi antara make variation, ada upscale to max, ada lag upscale redo, dan ada beta upscale redo, dan ada remaster gitu. Nah, make variation ini itu bakal ngebikin variasi lagi dari yang ini. Jadi hampir sama tombolnya seperti yang di ini ya. Ini kita bakal bikin variasi dari satu, itu variasi itu adalah dari bentuknya ya, dari dari proportionnya ataupun dari posisinya ini bakal dibikin variasi lagi ya. Contohnya kayak inilah. Ini ya. Yang nomor 3 kita bikin variasinya dan ternyata hasilnya keluar
bentuknya hampir sama seperti ini semua. Jadi nanti kalau kita bikin variasinya, kemungkinan variasinya bakal keluar seperti ini juga gitu. Untuk yang ini. Nah, setelah itu coba kita yang belum kita coba di sini adalah upscale to max, lab upscale Rido dan beta upscale Rido ya. Mungkin di sini kita bakal coba aja tapi nggak bakal aku terangin secara terperinci gitu. Kita upscale to max, terus like upscale Rido biar kita tahu perbedaannya, beta upscale Rido dan remaster. Kalau remaster itu dia oke, karena kita itu ya kebanyakan ya, berarti tunggu dulu baru nanti bisa remaster ya kayaknya. Jadi remaster itu adalah kayak memperbarui dari gambar ini ya, dan tuh jadi lebih bagus biasanya gitu. Dan ini upscale to max jadi lebih bagus ini dari bentuk komposisinya ya, dan detailnya juga. Ini masih 45%. Kita tunggu. Ini yang upscaling light. Ini ya, light upscale Rido, dan ini adalah beta naik bawah. Ini yang betanya di sini. Oke, akhirnya udah selesai semua dari upscale to max, light upscale Rido, dan beta upscale Rido. Dan remaster udah jadi semua, jadi kita bakal lihat kayak gimana hasilnya. Pertama kita bakal lihat upscale light di sini, upscale light. Dia bentuknya di sini. Kalau kalian lihat juga ini detailnya berkurang ya dari upscale yang ini ya. Upscale yang pertama lebih berkurang. Apalagi kalau kalian lihat itu dari telinganya ini detailnya tuh udah kelihatan kalau itu berkurang banget ya. Nah, itu di bagian mata sini itu udah berkurang juga. Nih. Itu kalau lebih bagus sih di itu ya di dijejerin satu persatu gitu biar bisa ya, tapi gini kan aja. Di sini ada upscale beta, kalau ini yang light, ini dengan yang beta. Yang beta juga sama, dia dari detailnya juga udah berkurang banget, dari telinganya, matanya, terus dari bulu-bulunya juga udah berkurang ya. Kalau kalian lihat ini. Jadi ini tergantung kalian suka yang mana ya. Jadi kalian bisa memilih antara yang ini yang detailnya kelihatan banget, atau kalian milih yang detailnya sudah berkurang dan ini lebih ke halus ya, lebih halus gitu, lebih soft gitu ya. Dan ini upscale betanya lebih soft lagi ya daripada yang lightnya ya. Terus selanjutnya ini adalah hasil dari remaster. Jadi remaster tuh seperti sama kayak varian, dia kemungkinan tuh bakal bikin 2 atau 1, tapi itu biasanya lebih diperbagus lagi gitu hasilnya. Ini nanti kalian dapat seperti biasa ya. Ini upscale untuk gambar 1, nih upscale untuk gambar 2, ini bikin varian dari gambar 1, dan ini bikin varian dari gambar 2 gitu. Dan yang terakhir ini upscale to max gitu ya. Ini kalau dibandingin side by side-nya sama yang atas ini kayaknya yang ini kayaknya tentunya ini yang lebih itu ya, lebih detailnya lebih mantap lah gitu. Jadi kalian tergantung ya, pilih yang mana. Kalian lebih suka yang detailnya bagus banget atau detailnya udah dikurangin banget. Kalau yang dikurangin banget berarti adalah upscale beta. Ini yang depannya beta, kalau ini adalah detail upscale Rido ya. Ini adalah hasilnya dari light gitu. Kalau detail upscale Rido kayaknya balik lagi ke sini nggak sih? Iya, kayaknya balik lagi ke sini harusnya gitu. Oke, itu aja sih kalau kalian pengen mencoba. Jadi kalian bisa cobain banyak banget apapun. Jadi nggak cuma kucing aja, kalian manusia juga bisa. Mungkin coba kita bikin orang ya. Terus misal itu pretty female face portrait, terus kalian bisa dengan blonde hair, terus smile, ini juga bisa, atau karena kita portrait ya,
Jadi gini juga bisa, terus kalian juga bisa banyak kasih tambah apa aja, misal pakai anting-anting, terus pakai kalung atau apa tuh juga bisa kalian tambahin. Misal di sini kita kasih background surrounding with flower. Jadi ini bahasa Inggris ya, belum bisa bahasa Indonesia. Jadi kalian harus bahasa Inggris gitu. Kalau misal kalian nggak tahu bahasa Inggrisnya, kalian bisa cari di Google terjemahan gitu ya, Google Translate gitu teman. Terus kita enter. Ya, kita sambil nunggu, aku bakal ngasih tahu gimana juga kita dapat referensi ya. Tuh, jadi kalian bisa dapat referensi dari Midjourney ini. Di sini kalian bisa cari dari orang-orang newbie sini, atau kalian dari favorit image gallery sini. Ini ada yang kayak mau bikin Pokemon begini ya, atau kalian bisa lewat websitenya Midjourney. Jadi yang ini kalian sign in, terus ini harusnya langsung sign in with Discord, authorize aja langsung. Nah, di sini kayak kita punya profile ya, di website yang Midjourney kita tuh punya profile. Di sini kita bakal lihat hasil-hasil yang kita pernah buat gitu. Terus kita juga bisa ngelihat hasil dari punyanya orang-orang ya yang udah pernah dibikin gitu. Nah, di sini. Jadi kalian bisa bikin kayak gini. Atau pemandangan kayak gini, atau orang kayak gini. Ada Anubis ini atau Anasus. Jadi kalian bisa bikin banyak banget yang bisa kalian bikin gitu ya, nggak cuma hanya kucing atau apa ya. Kayak gini, ini bagus banget tuh. Jadi kalian bisa cari referensinya ya. Nah, kalian juga bisa langsung nge-copy ataupun mencoba promptnya ya, atau deskripsi yang dibuat oleh orang-orang ya. Semisal kita coba ini ya, Photoreal 3D Ray. Tinggal kita klik semua, terus Ctrl C, kita balik lagi ke Discord gitu, kita buka server kita yang tadi. Nah, hasilnya udah keluar ya, yang hasil kita tadi bikin tuh jadinya seperti ini gitu. Nah, nanti kalian nanti udah pilih yang mana yang kalian mau upscale atau kalian mau bikin varian yang lainnya gitu ya. Tadi kita udah milih di websitenya Midjourney, tinggal kita imagine prompt, kita paste. Nah, di sini ada Photoreal 3D V-Ray render pixel art of the astrological goddess Cancer, select design filigree armor, portrait, detail face, the full symmetric face, cinematic by art group and grading. Nah, itu ya deskripsinya. Itu ya deskripsinya. Mungkin aku naikin. Ternyata kelihatan ya, aktif Windows ya masih. Nah gini, jadi biar kalian bisa lihat semuanya. Nah ini kita bisa ganti, tadi Cancer, misal ini adalah kita ganti Pisces ya. Pisces selesainya gitu nggak ya? Iya kayaknya lah. Atau Gemini. Gemini, terus misal kita ganti blue hair, tambahin ya medium blue hair, medium long blue hair gini. Terus kita tinggal enter aja gitu. Dah, masih banyak juga prompt-prompt yang lainnya ataupun deskripsi lainnya yang bisa membuat gambar kita jadi bagus banget. Dan kita bisa gunain style-style yang lain, style-style dari artis yang lain, dari artis yang zaman dahulu kayak Leonardo da Vinci, terus Van Gogh, itu semuanya banyak. Itu mungkin nanti kita bakal bahas di video lainnya gitu. Nah, di sini sambil proses, kita sambil nunggu. Ya, hasilnya kayak gini ya. Sebelum jadi aja udah bagus gitu. Jadi kalian bisa ngambil prompt-promptnya dari punyanya orang yang udah pernah dibikin, tinggal kalian nanti ganti misal jadi mukanya siapa atau ditambahin apa gitu ya, terserah kalian deh. Nih, jadi bagus kayak gini ya, gitu. Oke, mungkin kita habis ini bakal scale up 1 ya. Ini scale up yang nomor 1 sama yang nomor 4 gitu. Sambil aku mau ngebahas adalah ini.
Nah, ini ya, jadi kalau kalian free itu cuma dapat 25 gambar gitu. Nah, tapi kalau kalian pengen coba-coba yang lebih, kalian bisa coba yang $10 ini ya. Paling nggak limited use, dapat 200 gambar per bulannya gitu. Terus kalau increase billing after limit optional. Jadi kalian kalau tertarik, kalian bisa pilih. Oke. Nah, akhirnya udah jadi, tapi ini kurang ya dari matanya. Matanya masih berantakan. Kalau ini kayaknya udah mantep dari matanya. Mungkin kita bisa upscale to max dan remaster. Kalau ini kita coba remaster. Kita bakal lihat bagaimana nanti hasilnya. Tuh, udah bisa dilihat ya. Kalian bikin remaster itu langsung lihat nih, mukanya udah langsung jadi bagus ya. Ini juga kita remaster jadi semakin bagus. Ini mukanya muka Asia nggak sih? Ya, ini muka Asia ya. Dan mahkotanya juga bagus nih. Anjay, ini bagus banget ya. Di sini masih ada watermarknya di sini. Oke, udah jadi ya. Jadi kita tadi upscale to max sama remaster. Oh ya, upscale to max-nya malah belum jadi ya di sini. Tapi menurutku ini bagus. Yang ini bagusan yang mana? Kalau ini kayaknya yang U1 deh. Jadi kalian bisa bermain-main lah ya untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu. Jadi kadang tuh nggak langsung jadi bagus ya. Jadi kalian misal bisa bikin remaster dulu, itu ntar jadi bisa bagus gitu. Walaupun di sini ini masih agak itu ya, matanya masih agak aneh gitu. Setelah kita upscale, jadi paling bagus tuh aku dapat setelah aku coba-coba kayaknya tuh setelah jadi di upscale sekali, paling bagus tuh tetap di remaster sekali. Jadi biasanya tuh mukanya bakal jadi lebih bagus gitu. Terus baru dari remaster tadi bisa kita upscale satu lagi. Nanti misal jadi upscale, matanya masih jelek, kita bisa bikin back variation atau kita coba refresh lagi gitu ya dari sini gitu. Nih, ini yang perfect banget sih menurutku sih ya. Ini yang ini oke lah, tapi masih ada sedikit matanya ini masih ada yang agak jelek nih. Tapi tenang, itu masih ada caranya lagi bisa membuat wajahnya ini jadi bagus banget. Tapi itu mungkin akan aku jelasin di video selanjutnya tentang pembahasan tentang Midjourney ataupun image AI ini ya. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk tidak di-subscribe. Jangan kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Aku juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar bareng gitu ya di sini dengan Midjourney AI. Thank you semuanya. Bye bye.